Shalom. Ini adalah kesempatan yang istimewa di mana kita akan belajar postmodern ya. Nah, sebelum itu saya mengajak kita membaca 1 dan 2 ayat ya. Dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Mari kita memperhatikan ayat-ayat ini dan saya mengajak kita membaca ayat ini bersama-sama. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan di dalam baris yang keempat, di sana disebutkan ada kata budi. Ya. Oh mati ya. Nah kata budi itu lebih tepat diterjemahkan sebagai akal budi. Ya. Kalau saya tunjukkan dalam terjemahan NIV, di sana disebutkan renewing of your mind. Atau di dalam terjemahan ESV, the renewal of your mind. Nah Bapak Ibu, waktu kita bicara tentang postmodern, ini berkaitan dengan cara pandang, cara berpikir di dalam benak kita. Nah saudara-saudara, ayat ini sangat sesuai di mana jangan sampai kita tergiring oleh cara berpikir dunia, tetapi kiranya kita dapat berpikir menurut cara pikir Tuhan. Nah saya waktu mendapat tema ini saya memang berpikir mengenai postmodern. Kayaknya istilah ini bukan istilah yang akrab untuk kita. Ya, jangankan postmodern. Modern sendiri atau modernisme itu juga istilah yang asing. Sehingga menjelaskan postmodern harus dikaitkan modern. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam buku-buku, kadang-kadang setelah membaca itu bingung, pusing, bahkan ketika diintegrasikan firman Kristen, lupa karena bingung tidak terlalu jelas buat kita. Lalu saya berpikir, jikalau saya harus menjelaskan dan kemudian diharapkan mereka mengerti, bagaimana ini dikemas supaya mereka akhirnya paham dan memberi kesadaran yang baru dalam pikiran kita. Nah itu sebabnya saya menyampaikan di dalam suatu proses yang bahkan orang awam pun diharapkan mengerti dengan jelas. Dan kita nanti bisa bertanya kalau ada sesuatu yang belum jelas ya. Nah mari kita pikirkan topik ini. Mari kita gambarkan dalam benak kita, pikiran kita itu ada suatu proses di mana kita sedang mencoba mengetahui. Nah Bapak Ibu Saudara, kita memiliki begitu banyak pengetahuan, miliaran pengetahuan dalam benak kita. Miliaran pengetahuan itu ada begitu banyak dan kita tidak bisa menghitung. Tahukah Bapak Ibu, sumber pengetahuannya dari mana? Dari mana kita mendapat pengetahuan lalu masuk benak kita? Ada beberapa. Pertama, dari intuisi. Ya, intuisi itu apa? Intuisi adalah saya tahu melalui kesadaran secara tiba-tiba. Nah bagian ini kalau tidak salah pernah saya bahas, sehingga kalau saya munculkan saya akan sampaikan secara sekilas. Ya. Ada seorang ibu yang tiba-tiba ingin mendoakan anaknya. Meskipun dia tidak tahu anak sedang di mana. Seperti ada semacam kesadaran, saya perlu mendoakan anak. Dan ketika dia mendoakan, anaknya pulang, anaknya cerita. Di jam di mana ibunya ingin berdoa, anaknya hampir mengalami musibah. Nah ini semacam intuisi, yaitu tahu melalui kesadaran secara tiba-tiba. Nah ini adalah pengetahuan yang pertama, di mana relasi orang tua dengan anak, dengan saudara, dengan keluarga itu muncul sebagai suatu kesadaran dan bisa di dalam berbagai bidang yang lain. Nah saudara-saudara, ini adalah pengertian yang pertama, tahu melalui intuisi. Lalu ada jenis tahu yang kedua, tahu melalui pengalaman. Saya tahu melalui pengalaman pribadi. Dari mana saya tahu es itu dingin? Saya pernah menyentuhnya Pak. Dari mana kita tahu api lilin itu panas? Ya saya waktu Natalan tuh meleleh lalu kemudian apinya sangat dekat dengan tangan saya.
tangan saya kena, panas. Itu adalah pengalaman dengan indera kita. 5 indera kita di dalam ditambah pengalaman kejiwaan kita. Waktu kita berinteraksi dengan orang, kaget, bingung, cemas, senang, gembira. Nah itu pengalaman-pengalaman jiwa selain 5 indera yang real dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengatakan ada pengetahuan melalui pengalaman. Tetapi ada pengetahuan yang sumber ketiga, yaitu pengetahuan melalui penalaran. Nah saudara-saudara, karena pengetahuan melalui penalaran ini, kita mengalami proses yang praktis dalam hidup ini. Nah jenis pengetahuan melalui penalaran ini dirintis oleh tokoh-tokoh dari Yunani. Ya, baik induksi maupun deduksi itu tokoh-tokoh Yunani merintisnya. Seperti Socrates maupun Aristotle. Ya, kemudian dikembangkan oleh ilmuwan Inggris, saya tidak sebut nama-namanya karena nanti membingungkan. Nah penalaran ini misalnya apa? Misalnya kalau deduktif itu semacam ini. Semua api lilin panas. Nah di sini ada api lilin, perlukah saya menyentuhnya untuk membuktikan panas? Tidak perlu. Dengan penalaran, sekalipun kita tidak menyentuh, kita bisa mengatakan api ini tentu panas. Nah ini namanya silogisme, dirintis oleh pikiran dari Yunani. Tetapi ada jenis penalaran yang kedua, yaitu induktif. Nah apa itu? Misalnya, ratusan benih besi menuai karena panas. Kita eksperimen 100 besi, 200 besi, 300 besi. Heran, baru eksperimen 500 besi, langsung kita menyimpulkan semua besi memuai karena panas. Jadi sekalipun kita belum pergi ke Amerika, kita bisa tahu besi di Amerika kalau dipanaskan memuai. Nah ini jenis penalaran. Membuat jadi praktis tanpa harus mengunjungi Amerika, kita bisa memastikan di sana juga memuai. Atau tanpa harus menghitung jumlah segi 4 yang ada di layar ini atau di dinding, kita bisa pastikan pasti jumlah sudutnya 360 derajat. Karena setiap segi 4 jumlah sudutnya 360 derajat. Ini segi 4, maka jumlah sudutnya 360 derajat. Saudara, cara berpikir deduktif, induktif itu sangat menolong kita. Nah saudara, inilah yang disebut pengetahuan melalui penalaran. Nah saudara, kalau kita harus intuisi sendiri, mengalami sendiri, menalar sendiri. Hidup kita yang terlalu pendek ini tidak cukup untuk menjelajah begitu banyak hal. Itu sebabnya kita bersyukur ada pengetahuan yang keempat. Sumber pengetahuan yang keempat. Yaitu melalui siapa? Melalui tokoh. Entah itu guru, entah itu pakar fisika, entah itu pakar politik, entah itu pakar sosial, entah itu pakar psikologi. Kita tahu dari ajaran mereka sehingga kita bisa mengetahui apa yang mereka maksudkan. Ini adalah saya tahu melalui pemberitahuan orang lain. Tanpa kita harus survei sendiri, tanpa kita harus menjelajah sendiri, pengetahuannya sampai di benak kita. Dan itu menjadi cara kita menalar jikalau suatu saat kita akan perlukan. Misalnya apa? Percepatan gravitasi bumi. Kita tidak pernah mengukur, tapi sudah ada orang mengukur. Kita tinggal gunakan. Kecepatan suara. Waduh, kalau suruh mengukur kecepatan suara, kita tidak tahu alatnya bagaimana. Jarak bulan ke bumi, kita belum sempat mengukur ya. Belum sempat mengukur keburu mati. Tapi kita bisa tahu karena ada orang lain mengukur dan kita mendapatkan. Jumlah atom pada molekul air. Nah kita tahu ada beberapa atom di sana. Dan lain-lain. Nah saudara-saudara, ini adalah pengetahuan melalui tokoh. Nah saudara-saudara, jikalau kita tahu hanya melalui 4 ini, kita juga sangat terbatas. Padahal begitu banyak hal penting yang perlu kita ketahui. Dan sumber pengetahuan kelima yang perlu dan harus ada adalah wahyu. Nah wahyu itu apa? Saya tahu melalui pemberitahuan Allah. Misalnya apa? Saya tahu nama-nama Allah dari mana? Allah yang beritahu melalui firman-Nya. Apalagi? Saya tahu sifat-sifat Allah. Dari mana? Firman-Nya Allah memberitahu. Saya tahu kehendak Allah. Ada kehendak Allah yang pasti terlaksana. Ada kehendak Allah yang kadang-kadang dilanggar manusia berdosa seperti hukum Taurat. Saya juga bisa tahu kasih Allah. Begitu besar. Sampai memberikan Kristus mati dan bangkit untuk menebus kita dari dosa. Nah itu dari mana? Allah memberitahu kita. Saya tahu kesucian Allah. Saya tahu murka Allah. Murka Allah tidak
boleh diremehkan karena dia bisa menghancurkan dan membuat kita manusia berdosa untuk mengalami penghukuman neraka dan lain-lain. Nah, saudara, melalui Allah memberitahu, kita jadi tahu bumi ini ada awalnya, bumi ini ada akhirnya. Bahkan setelah bumi ada akhir, ada kekekalan. Dan Allah kita bukan satu tunggal, satu kejamakan, satu kesatuan, yaitu Allah Tritunggal. Itu semua tidak mungkin muncul dari intuisi, dari pengalaman, dari penalaran, bahkan dari tokoh yang pintar sekalipun. Itu hanya mungkin ketika Tuhan kasih tahu orang, lalu orang itu mengajarkan pada kita. Nah, saudara, ini bagian pengantar di depan sebelum kita membahas topik kita sesungguhnya, ya. Jadi saudara, dari mana kita tahu ada surga? Tuhan kasih tahu. Dari mana kita tahu ada neraka? Allah kasih tahu. Dari mana kita tahu hidup ini bukan milik kita sendiri tapi milik Tuhan? Tuhan yang kasih tahu. Nah, saudara, inilah yang perlu kita sadari di dalam hidup ini. Nah, ketika kita mengetahui, inilah 5 sumber pengetahuan yang menjadikan kita sekarang punya pengetahuan. Lalu susunannya bagaimana? Susunannya ternyata semacam ini, saudara. Susunannya adalah ada intuisi, pengalaman, penalaran, dan ajaran tokoh. Lalu di mana posisi wahyu? Wahyu ada di sini. Nah, saudara, wahyu yang merupakan sumber pengetahuan dari Allah, itu yang menjadi pemimpin dari intuisi, dari pengalaman, dari penalaran, dari ajaran tokoh. Sehingga jikalau ada orang tokoh yang begitu mengagumkan kita karena kemampuan pidatonya, tetapi jikalau ajarannya meleset, sekalipun kita kagum, terpesona, tidak sesuai dengan wahyu, kita harus tolak. Nah, saudara, wahyu yang kita percaya tepat atau benar adalah Alkitab. Nah, dengan demikian kita mengetahui struktur atau cara berpikir ini. Nah, sekali lagi, jikalau intuisi tidak cocok, silahkan tolak sekalipun begitu meyakinkan kita. Jikalau pengalaman kita begitu meyakinkan kita, jangan dimutlakkan jikalau tidak sesuai dengan Alkitab. Penalaran kita sekalipun tahapannya kelihatan jelas meyakinkan, jikalau tidak sesuai endingnya atau konklusinya dengan firman Tuhan, silahkan tolak. Demikian juga, jikalau ada tokoh, entah itu filsuf, entah itu psikolog, entah itu teolog sekalipun, entah itu adalah dosen yang hebat, jikalau ajaran tidak sesuai Alkitab, kita harus tolak. Nah, saudara, lalu bagaimana dengan kebenaran-kebenaran lain? Saudara, di sini saya tinggikan sedikit kata Alkitab. Ada kebenaran lain yang perlu kita sadari kaitannya dengan Alkitab. Misalnya apa? Kebenaran sesuai Alkitab. Saudara, agama-agama juga mengajarkan hormati orang tuamu. Kepercayaan tradisional juga mengajarkan hargai orang tua. Nah, itu sekalipun ajaran tradisional, karena sesuai Alkitab, kita ikuti. Maka ajaran di dalam masyarakat itu bisa menjadi bagian milik kita. Tetapi aja di sisi berikutnya, kebenaran tidak bertentangan Alkitab. Kebenaran di dalam ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu biologi, ilmu-ilmu kimia. Dan itu semua meskipun tidak disebutkan dalam Alkitab, tidak bertentangan Alkitab, itu kita ikuti. Dan itu memandu kita di dalam berintuisi, pengalaman, penalaran tokoh. Jadi saudara, sekalipun Anda nanti naik ke Monas, aduh ini tinggi sekali. Kayaknya bisa deh saya terbang. Nah, meskipun ada intuisi semacam itu, bisa nih, aku yakin bisa. Nah, ini kebenaran atau intuisi bertentangan dengan kebenaran-kebenaran di atas. Jadi jangan diikuti, kalau diikuti ya mati saudara ya. Nah saudara, mari kita pikirkan lebih lanjut. Di dalam Kolose disebutkan semacam itu. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudara, di situ dikatakan dialah yang kami beritakan. Siapa? Kristus. Kristus adalah Logos, Kristus adalah pencipta, Kristus adalah Allah, dia adalah Raja di atas segala raja. Lalu posisinya di mana? Nah, posisinya di sini. Nah, dengan demikian kita memiliki keterpaduan,
Tuhan Yesus posisinya di mana, firman Tuhan memandu bagaimana, dan cara berpikir kita. Nah saudara-saudara, 2 hari yang lalu ada 2 mahasiswi menemui saya. Pak Peters, kok Pak Peters belajar teologi? Itu kan sangat berbeda dan tidak ada hubungannya dengan teknik yang Bapak pelajari. Nah saudara-saudara, di dalam pandangan mereka yang belajar teologi yang bukan teologi reform, kalau belajar teologi itu sangat terpisah dengan bidang-bidang lain karena memang di dalam teologi mereka tidak ada keterpaduan semacam itu. Tapi di dalam teologi reform waktu kita belajar, baru kita menyadari teologi reform itu adalah teologi yang pengetahuannya memimpin pengetahuan yang lain, bahkan bisa memadukan, bahkan mengharmoniskan, mensinkronkan, mengintegrasikan, sehingga ketika belajar teologi, kita bukan hanya mengerti teknik itu harusnya dikelola bagaimana, lingkungan bagaimana, kita juga bisa bicara ekonomi, bicara tentang masyarakat, bicara tentang bisnis, bicara tentang psikologi dan sebagainya. Jadi di dalam teologi reform itu memberi suatu naungan lingkup yang bisa membahas topik-topik yang lain. Nah saudara, untuk mempermudah dan lebih jelas, ini saya hilangkan bagian ini ya. Nah saudara, mari kita pikirkan. Sebelum kita bicara postmodern, maka kita perlu mengkaitkan dengan modern. Atau sebelum bicara postmodernisme, kita perlu bicara dengan modernisme. Apa yang dimaksud dengan modernisme atau postmodern? Nah sebelum membahas itu saudara, kepercayaan apapun, pemikiran apapun, teologi apapun, filsafat apapun, akan berhadapan dengan kenyataan manusia punya beberapa pertanyaan penting yang harus dijawab. Misalnya, siapakah saya? Who am I? Itu pertanyaan bukan di dalam diri Anda saja. Bukan hanya di dalam diri saya waktu SMP kelas 3. Itu pertanyaan semua orang di segala zaman, di segala usia, di segala tempat, di segala wilayah. Sehingga saudara-saudara, agama apapun harus berusaha menjawab pertanyaan ini. Filsafat apapun harus berusaha menjawab pertanyaan ini. Kepercayaan apapun harus berusaha menjawab pertanyaan ini. Dan cilakalah jikalau orang itu mendapat jawaban yang salah dan dia pikir itu benar. Apalagi pertanyaan yang harus dia jawab. Mengapa? Mengapa saya berada di dunia? Wah saudara, ini berkaitan, what is the chief end of man? Apa tujuan hidup saya? Apa makna hidup saya? Wah saudara, kalau salah menjawab ini, hidup dia digunakan untuk sesuatu yang begitu penting, tapi dia salah arah, sayang sekali. Apalagi pertanyaan ketiga, apa yang salah dengan dunia ini? Bagaimana yang salah ini dapat diperbaiki? Nah saudara-saudara, waktu kita membahas pertanyaan ini, lalu sistem berpikir kita, ada Alkitab, lalu ada Tuhan Yesus Kristus. Kita punya harapan, kita mendapatkan jawaban yang benar, dan jawaban yang benar itu kita bisa tekuni, bisa dengan gigih kita perjuangkan, kita hadapi dalam hidup, sehingga hidup kita berjuang di track yang benar, di garis yang benar, di jalur yang benar. Tetapi jikalau jawaban pertanyaan ini tidak berkaitan dengan Alkitab, tidak berkaitan dengan ketuhanan Kristus, hidup kita pasti salah. Mengerikan sekali. Nah saudara-saudara, sekarang saya tunjukkan apa yang dimaksud dengan modernisme. Modernisme itu memisahkan antara yang di bawah dengan yang di atas. Ini mengerikan. Nah dengan gambar ini kita bisa langsung jelas. Nah saudara-saudara, kok bisa Pak? Maksudnya apa? Nah saudara-saudara, saya akan perjelas dengan bagian ini. Saya beri contoh ini. Ya. Modernisme terjadi karena pengaruh tokoh, baik tokoh yang dari abad 17 sampai abad 19. Ada banyak tokoh, saya tidak perlu sebutkan. Tetapi salah satu dampak tokoh ini adalah memberi pengaruh sehingga orang akhirnya, ini jangan-jangan Alkitab dan Tuhan Yesus ini salah. Ya. Lalu sampai awal abad 20, paruh pertama abad 20, katakanlah
tahun 0 sampai tahun 1900 sampai tahun 1950 itu masih ada modernisme. Saya beri contoh salah satunya. Saudara-saudara, saya pernah memberikan contoh ini, tapi sekali lagi saya berikan ungkapan sekali lagi. 1912 sampai 1953 itu ada peristiwa yang sangat menentukan bagaimana modernisme kemudian menyingkirkan atau mulai menolak keberadaan Alkitab atau keberadaan Tuhan. Ya. Di antara 1912 sampai 1953 ini ada seorang tokoh bernama Hitler. Nah, Hitler ini memiliki kemampuan retorika yang luar biasa, kemampuan pidato yang luar biasa, dan dia mengajarkan kepada masyarakat Jerman suatu konsep yang membuat mereka tergugah, membuat mereka sangat bangga pada ras mereka. Apa yang diajarkan oleh Hitler? Hitler mengatakan ras Arya, bentuk umat manusia yang paling maju, harus dilindungi dan dipelihara. Sementara jenis Homo sapiens rendah seperti Yahudi dan keterbelakangan mental harus dikarantina bahkan dimusnahkan. Di dalam pikiran Hitler, ras satu-satunya yang sudah selesai evolusi adalah ras Arya. Yang lain masih dalam proses evolusi menjadi dari binatang menjadi manusia. Maka di sini ada kebanggaan pada masyarakat Jerman. Kita ras paling maju. Ini harus dilindungi, dipelihara. Yang lain, Yahudi dan yang lain itu masih binatang. Mereka bisa dikarantina, bisa dimusnahkan. Kalimat lain dia mengatakan, memiliki sifat-sifat terbaik karena itu berpotensi menjadi adi manusia atau manusia super. Ras-ras lain seperti Yahudi dan orang berkulit hitam itu inferior. Jika berkembang mereka akan mencemari semua manusia dan mendorong Homo sapiens ke arah kepunahan. Jangan sampai ras Arya kawin dengan ras lain karena mereka masih binatang yang berevolusi. Jadi saudara, Anda tahu ini ajaran tokoh yang hebat. Pada waktu dia pidato dibuat suasananya begitu megah sehingga mereka sangat kagum, sangat terpukau, terpesona. Mereka tidak kritis. Dan sekalipun mereka orang Jerman, mereka tidak punya sistem berpikir, ini tidak benar secara Alkitab. Herannya para pemimpin gereja diam. Apa yang terjadi? Mereka liar. Kita satu-satunya ras terbaik, mari kita kuasai Eropa, mari kita kuasai dunia. Itulah kefatalannya mengerikan. Dan supaya ras Arya tidak tercemar, mari kita musnahkan ras lain yang belum menjadi manusia. Yahudi dimusnahkan. Anda bisa bayangkan kepercayaan yang keliru mengakibatkan fatal yang mengerikan. Harusnya ada orang mengkoreksi, memberikan masukan. Ini cara yang tidak benar. Nah, ini adalah cara berpikir yang kemudian mempengaruhi bagaimana modernisme kelak akan menguasai. Nah, saudara-saudara, Hitler sendiri dipengaruhi oleh pikiran siapa? Dipengaruhi oleh pikiran yang muncul tahun 1912. Nah, ini adalah Charles Davison. Davison mengatakan bahwa manusia sudah terbukti hasil evolusi. Nah, sayang sekali gereja di Inggris juga tidak segera mengkoreksi. Sehingga bahkan ini berkembang. Dan ketika berkembang mempengaruhi Hitler. Nah, saudara-saudara, hal-hal semacam ini pada akhirnya membuat jangankan banyak orang, saya sendiri mulai terpengaruh waktu saya SD. Wah, kalau begitu saya ini dicipta atau hasil evolusi? Kalau saya hasil evolusi, berarti Alkitab salah. Berarti iman Kristen ngomong kosong, berarti ketuhanan Kristus itu sebenarnya tidak benar. Itulah kenapa saya sebutkan modernisme mempengaruhi manusia untuk mulai mengabaikan Alkitab. Loh, Pak, zaman itu juga banyak orang Kristen. Oh ya, dulu Alkitab mempengaruhi bagaimana sains-saintis dalam ilmu pengetahuan. Sejak pengaruh modernisme, khususnya dampak evolusi, apa yang terjadi? Silahkan kalau percaya Alkitab, silahkan percaya Kristus Tuhan, tapi terusan pribadi. Jangan dijadikan urusan masyarakat. Itu yang saya maksud dengan pembatas tadi. Nah, saudara, waktu terlanjur evolusi dianggap terbukti, wah sayang sekali waktu itu belum ada internet ya. Waktu terbukti atau dianggap terbukti, menyebar
jutaan buku diproduksi, jutaan eksemplar majalah diproduksi, jutaan harian diproduksi. Dan kemudian menyebar dan orang-orang terpukau. Kalau begitu evolusi benar. Kalau begitu manusia dari monyet. Kalau begitu manusia dari binatang. Kalau begitu yang diajarkan kitab salah. Kalau orang mau belajar Alkitab, percaya Alkitab, silahkan itu urusan pribadi. Jangan dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Jangan dikaitkan dengan masyarakat. Jangan dikaitkan dengan dunia pengetahuan pada umumnya. Padahal saudara, di situ tahun 1953 apa? Terbukti itu adalah hoax. Itu adalah tulang yang dipalsukan. Itu adalah penipuan. Itu adalah kebohongan. Itu adalah hal yang sama sekali tidak benar. Nah saudara, sekali lagi sayang waktu itu belum ada internet. Sehingga informasi yang begitu penting ini tidak diketahui banyak orang. Tetapi buku yang dicetak terlanjur beredar. Nah Anda bisa bayangkan. Ini ditulis pada tahun 1953. Tetapi buku yang beredar tidak bisa ditarik. Dan ketika buku yang tidak bisa ditarik, bagaimana? Mempengaruhi pikiran orang. Terlanjur. Bahkan saya diajar itu tahun kira-kira 1975. Puluhan tahun setelah terbongkar itu. Masih diajarkan. Dan begitu banyak orang akhirnya tidak percaya kekristenan. Tidak percaya Alkitab. Dan menganggap orang Kristen aneh dan konyol. Karena tetap percaya Alkitab itu benar. Saudara, evolusi belum terbukti. Tapi ini adalah modernisme. Modernisme itu apa? Modernisme itu mengatakan kebenaran hanya diakui jikalau bisa diulang di laboratorium, bisa diverifikasi di laboratorium, bisa dideduksi, bisa diinduksi melalui metode ilmiah. Di luar itu tidak ada lagi bisa dibuktikan. Lalu yang menjadi acuan apa? Nih evolusi dengan metode ilmiah akhirnya membuktikan manusia dari kera. Padahal tidak terbukti. Nah saudara, yang fatal apa? Di dalam 40 tahun manusia dipikir dari kera, terlanjur buku-buku diproduksi dan sampai sekarang menjadi catatan kaki. Terus ada buku-buku baru. Misalnya apa? Politik berdasarkan evolusi. Yang kuat yang menang. Bukan yang benar yang menang. Ekonomi berdasarkan evolusi. Judul buku lain, hukum berdasarkan evolusi. Kreativitas berdasarkan evolusi. Pelajaran literatur berdasarkan evolusi. Medis pengobatan berdasarkan evolusi. Psikiater atau psikiatrik, psikologi berdasarkan evolusi. Wanita dan pekerjaan berdasarkan evolusi. Parenting berdasarkan evolusi. Manajemen berdasarkan evolusi. Seksualitas berdasarkan evolusi. Ini sekarang beredar Bapak Ibu. Karena evolusi dianggap benar, metode ilmiah dianggap benar, hal-hal yang semacam ini dianggap omong kosong. Nah saudara, lalu yang dimaksud postmodern apa? Ditemukan terbongkar tahun 1953. Sebelum 1953 orang mulai pikir-pikir. Pikiran modern sepertinya bagus, membuat penemuan-penemuan yang hebat. Tetapi gara-gara pikiran modern kita menemukan senjata, gara-gara senjata kita perang dan banyak orang mengalami kebinasaan, kematian. Modern juga salah. Jadi modern menolak Alkitab, Tuhanan. Pikiran postmodern menolak apa? Tidak ada kebenaran mutlak dan kebenaran-kebenaran itu dan modernitas yang telah menghasilkan senjata dan sebagainya itu juga omong kosong. Jadi tidak ada lagi pikiran semacam itu. Yang ada apa? Pikiran tokoh. Tokoh filsuf yang punya ide. Entah itu di dalam bidang bahasa,
entah di dalam pikiran filsafat yang mengatakan tidak ada kebenaran, pertama. Jenis kedua, tidak ada kebenaran objektif. Jenis ketiga, tidak ada kebenaran mutlak. Itu menjadi ajaran dari postmodern. Nah, saudara, itu sebabnya menjelaskan postmodern perlu dikaitkan yang pertama, supaya kita jadi ngeh. Oh, maksudnya postmodern semacam itu. Nah, saudara bisa bandingkan pikiran postmodern semacam ini. Pikiran kita semacam ini. Pikiran postmodern semacam ini. Dan Anda tahu, mereka juga harus menjawab pertanyaan yang sama. Siapa saya? Jikalau mereka tidak berdasarkan Alkitab, Anda bisa bayangkan jawabannya apa? Mengapa saya berada di dunia? Jikalau mereka tidak punya Alkitab, jawabannya apa? Di Amerika pernah terbit satu buku, saya baca. Di situ ada seorang filsuf, tidak mau pakai Alkitab. Dia mau tahu makna hidup manusia apa. Dan kemudian dia mau pakai penelitian kualitatif. Caranya bagaimana? Dia tulis kepada 250 filsuf. Pertanyaan begini. Hei teman-temanku para filsuf. Aku ingin tahu apa yang disebut makna hidup manusia. Nah, aku kirim pertanyaan kepadamu. Silahkan tulis jawabanmu. Nanti jawaban dari teman-teman setelah aku kumpulkan, kusimpulkan. Kita bisa tahu apa makna hidup. Kreatif bukan? Nah, saudara, dikirim pertanyaan itu. Saya pikir ide kreatif ini. Lalu dia menunggu. Aduh, jawaban apa ya? Kalau jawaban datang, saya akan simpulkan. Dan saya akan tahu apa makna hidup. Lalu saya akan beritahukan. Tanpa Alkitab, tanpa Tuhan, kita bisa tahu makna hidup. Nah, saudara, mereka harus pikir siapa saya. Mereka harus pikir mengapa saya berada di dunia. Mereka harus pikir apa yang salah dengan dunia ini. Bagaimana yang salah diperbaiki. Mereka harus memikirkan jawabannya. Nah, sekarang satu pertanyaan. Mengapa saya berada di dunia? Filsuf ini menunggu jawabannya. Satu persatu jawaban itu datang. Surat dibuka. Setelah jawaban tumpuk, dia buka. Wah, kaget dia. Aduh, pertanyaanmu bagus sekali. Ini penting. Saya belum tahu jawabannya. Kedua, pertanyaanmu kreatif. Kalau saja saya tahu jawabannya dari dulu, saya akan segera kirim ke kamu. Hari ini saya belum tahu jawabannya. Jawaban ketiga. Saya belum tahu, tapi saya pikir begini saja. Kalau nanti sudah kamu simpulkan, tolong saya dikasih tahu ya. 250 dia buka. Tidak ada satupun yang bisa menjawab. Postmodern tidak bisa menjawab. What is the meaning of life? Nah, saudara, ada alternatif kalau tidak pakai Alkitab. Apa? Yang pernah ditemukan oleh modernisme. Kalau tidak pakai Alkitab. Nah, postmodern bisa cuplik dari sana. Apa itu jawabannya? Semacam ini. Sesuatu yang kebetulan terjadi. Atau suatu gelembung udara. Nah, nanti Anda bisa lacak di internet ya, nama dan pendapat ini. Atau makhluk yang tidak lebih berarti daripada sebutir pasir. Nah, itu Oliver Wendell Holmes, nanti kalau Anda cek Anda kaget siapa orang itu. Atau suatu jamur di permukaan salah satu planet. Atau yang paling kita kenal, kera tak berambut. Postmodern harus menjawab bagaimana? Ini jawaban modern. Nah, saudara, di luar Alkitab, ini alternatifnya. Maka tema tadi menarik. Bagaimana tetap beriman di tengah postmodern. Jikalau kita menolak Alkitab, konsekuensinya adalah ini. Dan Anda bisa bayangkan, inilah kegelisahan saya waktu SD. Aduh, kalau begitu saya bukan ciptaan, saya harus evolusi. Berarti saya keturunan kera. Aduh, yang benar yang mana? Puji Tuhan dalam anugerah Tuhan, Tuhan masih pegang saya supaya saya tetap beriman. Sampai mengerti ini. Nah, saudara-saudara, jikalau kita tidak berpegang pada Alkitab atau firman Allah, maka
jawaban ini adalah jawaban dari postmodern kalau mereka mau pakai. Kalau mereka tidak pakai, mereka belum menemukan jawabannya apa. Nah, Alkitab mengatakan apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, tanpa berpanjang-panjang saya mengungkapkan, di dalam pengetahuan kita ada pengetahuan yang melampaui akal, ada masuk akal. Dan kita pastikan yang tidak masuk akal kita buang. Nah, kebenaran itu hanya dua wilayah. Fakta atau kebenaran yang masuk akal atau melampaui akal. Kebenaran Alkitab tidak pernah tidak masuk akal. Nah, saudara tahu fatalnya postmodernisme dan fatalnya modernisme apa? Mereka hanya mengaku yang bisa dicek secara empiris di laboratorium, yang tidak bisa dicek di laboratorium, itu dianggap omong kosong. Berarti mereka tidak percaya ada fakta yang melampaui akal. Ini kelemahan modernisme, ini kelemahan postmodernisme. Nah, saya meringkas di dalam istilah ini, suprarasional, rasional. Saudara-saudara, sebagai selingan saya ajak Anda memikirkan fakta ini. Kalau Anda suatu saat ke Eropa, Anda lihat ke langit yang cerah, Anda akan lihat langsung bintang-bintang yang banyak. Ya, bintang-bintang itu banyak dan kita tidak bisa menghitungnya. Nah, kadang-kadang itu bisa difoto langsung, fotonya bisa kadang semacam ini. Ya. Nah, kalau Anda suka astronomi, Anda bisa zoom salah satu titik gitu, berjam-jam, kayak nggak habis, nggak nyampe-nyampe begitu. Nah, di video ini akan dipercepat. Mari kita bayangkan ada satu titik di sana, di zoom. Nah, kita akan lihat. Lalu Anda cek perasaan Anda bagaimana ketika ngezoom dan akhirnya sampai di titik yang Anda zoom. Kita lihat bersama ya. Ini di zoom pakai teleskop ya, yang dipercepat. Berjam-jam, berhari-hari kayak nggak habis-habis. Nah, bagian ini kita zoom. Waktu di zoom, bintang-bintang kecil mulai nampak kanan kirinya. Wah, di sana masih ada bintang-bintang kecil lagi. Kalau di zoom lagi, ketemu bintang lagi kayak gini. Di zoom lagi ketemu galaksi. Nggak habis-habis. Anda habiskan, seperti Anda lihat YouTube ya. Anda mau habiskan seluruh YouTube, ada miliaran gitu. Wah, sampai tua nggak habis-habis. Demikian juga lihat itu. Berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, nggak sampai ujung. Hebat sekali. Itu sebabnya orang kalau suka astronomi ya, mulutnya begitu. Inilah yang saya sebut melampaui akal itu adalah fakta. Dan belum pernah orang bisa merumuskan berapa luasnya alam semesta. Belum bisa menyatakan berapa jumlah galaksi. Belum bisa menyatakan berapa jumlah bintang dan sebagainya. Saudara, melampaui fakta, melampaui akal itu betul-betul fakta. Nah, saudara, sekarang postmodernisme sudah merajalela dan orang tidak menyadari begitu banyak kelemahan dalam pikiran modernisme. Nah, ini kalau kita gabung dengan pikiran New Age yang kita pernah pelajari waktu itu, ada beberapa penyebab. Kebangkitan ekonomi setelah masa tahun 40-an terjadi perang dan orang-orang mengalami kemiskinan seluruh negara di dunia, lalu mulai terjadi Amerika memproduksi barang dikirim ke banyak negara. Negara-negara juga punya kesempatan memproduksi, terjadilah kebangkitan ekonomi.
Kebangkitan ekonomi dibarengi perasaan negatif, agama tidak ada gunanya. Agama Kristen ternyata omong kosong karena manusia ternyata dari evolusi. Sambil membuang kekristenan, sambil ada kebangkitan ekonomi, sambil mereka mencintai materi, heran, materi banyak, kekristenan dibuang, mereka mengalami kekosongan rohani. Dan disitulah masa-masa terjadi pemikiran filsafat. Jangan-jangan manusia itu bukan bergantung pada kebenaran Kristen. Mereka coba pikirkan postmodern. Di sisi lain, yang bukan pikiran filsafat, munculnya apa? New Age. Bagaimana kebutuhan jiwa ini terpenuhi? Mereka belajar dari timur, entah itu yoga, entah Zen Buddhisme, entah Hinduisme dan sebagainya. Dan ada orang-orang Kristen supaya kekristenan tidak dibuang, tidak tersingkir. Kemudian mengintegrasikan atau memadukan antara kekristenan dengan New Age. Menjadi ajaran Kristen teologi kemakmuran. Saudara bisa bayangkan itu masa-masa paruh kedua abad 20 dan dampaknya sampai sekarang. Nah saudara, mari kita sadari bahwa ini adalah kenyataan. Jadi ada aliran yang mengembangkan New Age Movement bergabung dengan kekristenan yang kemudian berkembang menjadi teologi kemakmuran. Ada aliran filsafat postmodernisme yang membuang tentang Alkitab dan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau mau bicara Alkitab, kekristenan, silahkan di dalam urusan privat. Maka saudara di dalam bagian ini, ketika menjelang saya khotbah, Amerika sudah melantik Trump itu babak baru. Karena sekalipun dia seorang presiden, di kalangan politik, dia menyatakan Amerika supaya great again harus menonjolkan Alkitab. Nah ini babak baru saudara. Ya. Sebelum Trump dilantik, kita bisa mengatakan Amerika juga dalam keadaan yang mengerikan. Karena Amerika justru yang memelopori pengesahan gender itu macam-macam. Tidak berdasar Alkitab. Asal manusia berkreasi, kenapa gender dibatasi 2? Itu kan perkataan Alkitab. Kita membuang Alkitab, tidak perlu. Gender bisa macam-macam, ada belasan gender. Teman saya yang studi di Amerika masuk, karena dia cewek, masuk toilet cewek. Ada pria. Saya merasa perempuan kok. Ya gimana? Aduh. Mengerikan ya. Itu maka ini babak baru ya, kita bersyukur ada semacam ini. Nah saudara, kita perlu tetap beriman kepada Alkitab, kepada Kristus sebagai Raja di atas segala Raja. Dialah pribadi yang memimpin, mencipta, dan mengendalikan seluruh alam semesta. Di luar itu, selalu ada kontradiksi dan selalu ada ketidakkonsistenan. Seperti misalnya, postmodern setelah kemudian melihat dampak modernisme ada peperangan, kemudian kekristenan ternyata tidak sesuai dengan fakta ilmiah dalam evolusi yang dianggap benar. Postmodern menyatakan tidak ada kebenaran objektif. Tapi Anda perhatikan kalimat ini juga kontradiksi. Jikalau tidak ada kebenaran objektif, pernyataan ini kebenaran atau bukan? Nah, jadi kontradiktif. Kalau ini bukan kebenaran, ya berarti memang pernyataan tidak perlu diterima. Tapi kalau dia menyatakan kebenaran objektif adalah hal yang benar, ini kontradiksi, ini pun harus ditolak. Nah, postmodern juga menyatakan tidak ada kebenaran mutlak. Nah, saya pernah mendengar suatu presentasi dari seorang doktor, tidak ada kebenaran mutlak. Nah, ini pernyataan ini benaran mutlak atau bukan? Kalau dia mengatakan, oh ini kebenaran mutlak, nah, berarti minimal ada kebenaran mutlak. Tapi kalau dia mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, kalau begitu kebenarannya juga boleh ditolak dong. Di luar teologi reform selalu ada kontradiksi. Ini kelemahan postmodernisme. Dan salah satu kelemahan yang besar lagi sebagai kalimat penjelasan terakhir. Orang postmodern karena melihat agama gak ada gunanya. Mereka tidak terlalu mengatakan itu, tetapi mengatakan semacam ini. Banyak agama di dunia ini. Semua agama punya kebenaran-kebenaran. Mari kita tidak menganggap kebenaran itu melebihi yang lain. Mari kita anggap kebenaran itu setara.
Ini postmodern di dalam rangka menolak agama. Pernyataan ini kontradiktif. Anda tahu kontradiktifnya di mana? Perhatikan kalimat ini. Mari kita menganggap pernyataan semua ini sama, tidak ada yang lebih daripada yang lain. Dulu saya pikir ini pernyataan yang hebat, tapi kontradiktif. Dia menganggap semua pernyataan sama, tapi dia menganggap pernyataannya sendiri harus lebih unggul daripada yang lain. Wah, ini kontradiktif. Dia tidak menyadari ada kontradiksi di dalam pernyataan itu. Maka postmodern itu berisi kontradiksi. Saudara-saudara, waktunya sudah habis untuk presentasi. Saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertanya. Ya. Ya, silakan. Baik Pak, saya ingin bertanya ya. Tadi kan kita telah diajarkan membedakan filosofinya ya antara modernisme dengan postmodernisme. Nah, yang ingin saya tanyakan gejalanya ya atau fenomenanya apa yang terjadi di dalam suatu komunitas atau di suatu masyarakat terkait dengan adanya postmodernisme ini. Artinya gejalanya itu jadi gaya hidup apa yang sehingga kalau orang terpengaruh dengan postmodernisme ini, kalau misalnya memang orang dipengaruhi Alkitab kan pasti dia menjaga nilai-nilai yang utuh ya seutuhnya di dalam ajaran nilai-nilai Alkitab. Tetapi kalau dia terpengaruh dengan postmodernisme, dia jadi apa gitu? Pertanyaan saya. Makasih. Iya. Gaya hidupnya, tingkah lakunya, tindakannya, perbuatannya itu sangat dipengaruhi cara berpikir dia. Nah, karena dalam berpikir dia tidak ada kebenaran dianggap mutlak atau kata gamblangnya tidak ada kebenaran agamawi atau kebenaran kitab suci, kebenaran yang melampaui pikiran itu. Maka bagi dia yang penting apa yang dia pikirkan itu, karena setiap orang punya kebenaran pernyataannya sendiri-sendiri. Jadi apa yang dia pikirkan itu sah saja dan tidak perlu disalahkan karena maksudnya dia tidak ingin disalahkan karena itu menjadi suatu konsep yang kebenaran itu memang relatif berlaku bagi setiap orang. Dia tidak perlu mengkoreksi atau mericek cara berpikirnya dengan suatu pendapat yang lebih tinggi dari dia. Entah itu kitab suci atau Alkitab atau wahyu atau pikiran dari Tuhan. Karena bagi dia ini termasuk pikiran modern yang dia sudah tolak kaitannya dengan dunia di mana kita berada. Jadi cenderung hidup semaunya sendiri, cenderung tidak bisa diberitahu. Karena ya itu pendapat Bapak, saya punya pendapat sendiri. Dia tidak sadar ada acuan bersama objektif dari Tuhan yang bisa menjadi masukan bagi kita semua sebagai standar. Begitu. Nah, ini bahaya sekali. Itu sebabnya sebelum anak kita terpengaruh pikiran model begini, mesti diberi pengertian struktur berpikir tadi ya, sumber pengetahuan, sedapat mungkin sedini mungkin. Anak saya didik sejak kelas 7. Nah, itu saran dari pendeta Stephen Tong. Sejak SMP kelas 7 berikan pemikiran epistemologi reform kepada anak sehingga dia sadar bagaimana struktur berpikir. Jadi struktur berpikir tadi termasuk kebenaran yang melampaui akal, masuk akal itu ada dalam benak dia. Sehingga dia sulit untuk dipengaruhi bahwa kekekalan tidak ada, Allah tidak ada, setan tidak ada. Itu adalah kenyataan berdasarkan informasi yang kita tahu dari wahyu yang Tuhan nyatakan di Alkitab. Nah, sehingga dia tidak dipengaruhi oleh postmodern. Nah, demikian Pak. Ya. Saya izin bertanya Pak. Ya. Rasanya kalau kita perhatikan secara seksama apa yang disampaikan oleh Pak Fiters, maka seharusnya kita orang yang sudah percaya harus punya semangat untuk menginjili. Kalau enggak terjadi mispersepsi atau tentunya tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Tuhan, karena nyatanya
pola pikir seperti yang Pak Fiter sampaikan tadi, misalnya percaya bahwa manusia itu adalah evolusi, misalnya kayak orang tua saya, bahkan saya pun waktu SMP diajari juga bahwa ya manusia itu asalnya dari monyet gitu, padahal itu tidak sesuai kan gitu. Saya mengacu kepada tokoh Pak dan tradisi. Tokoh, oh ya. Ya. Masih masuk juga pada zaman modernisasi ya saat ini. Saya masuk ke suku saya, suku Batak misalnya ya. Di kita tuh ada budaya, ada tradisi. Misalnya ada orang sudah meninggal, bisa digali lagi, diambil tulangnya terus dipindahkan ke satu tempat gitu ya. Iya. Bolehlah misalnya seperti mungkin Yusuf ya dari Mesir dipindahkan ke tempat nenek moyang gitu. Nah, di dalam pelaksanaan itu ada tradisi atau ada budaya yang seringkali dilakukan, Iya. sehingga seakan-akan ya meninggikan tradisi atau budaya itu gitu ya. Dan kadangkala bisa tradisi itu melebihi firman Tuhan gitu. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya untuk bisa terus menyuarakan bahwa ya kebenaran itu adalah mutlak gitu ya. Itu yang pertama. Lalu kemarin yang kedua saya ketemu dengan saudara habis dari acara juga nih tradisi budaya pesta pernikahan adat gitu ya. Nah di sana habis itu kita diskusi, ada satu pertanyaan Pak, karena kita diskusi tentang air bah. Dia bertanya kepada saya, coba jelaskan secara secara ilmiah, bagaimana mungkin terjadi air bah itu selama 40 hari 40 malam, terus airnya dari mana datangnya? Nah, kira-kira gimana Pak? Terima kasih. Baik, yang pertama mengenai tradisi ya. Tradisi itu diajarkan oleh tokoh-tokoh. Nah jadi mengajar sesuatu kebenaran itu usahakan pada masa damai. Kalau dia tahu bahwa kita sedang mengajar dia untuk katakanlah menolak tradisi, dia sudah curiga, sudah ancang-ancang, sudah ada benteng. Jadi pas ngobrol santai, pas suasana nyaman sekali, ajarkan tentang sistem sumber pengetahuan, sistem informasi. Sehingga dalam suasana yang tenang, tidak terancam dan suasana nyaman dia mengerti, oh ini kaitannya antara Alkitab, Tuhan Yesus dengan sumber pengetahuan. Nah kalau perlu itu diberi pengulangan berapa kali sehingga dia ngeh. Nah suatu saat dia perlu menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu kontradiktif dengan sistem itu. Tidak sinkron, tidak harmonis. Sehingga dia harus memilih apa yang harus dia lakukan. Begitu. Ya, tentu saja kalau dia harus mulai memutuskan itu suatu proses yang lama, tapi paling tidak dia sadar yang dia lakukan itu bukan suatu proses yang sepatutnya. Begitu. Apalagi kalau misalnya pas dia mengerjakan itu jelas-jelas memboroskan uang yang dia tidak punya, atau dia kemudian semacam ada kontak dengan roh yang di sana, ya itu kontradiktif. Sehingga dia perlu membuat suatu proses yang membuat dia punya pemikiran semacam itu. Nah kalau John Stott punya ide itu gunakan media, ya. Dengan media mempengaruhi massa lebih banyak, sehingga lebih banyak massa dipengaruhi pemikiran semacam ini, akhirnya menjadi komunitas yang menyadari inilah sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuatu yang dikajarkan oleh Alkitab. Nah sehingga entah itu makan waktu bertahun-tahun, puluhan tahun, tetapi orang-orang mulai mengerti ada sesuatu yang perlu dibenahi atau diperbarui di suatu saat supaya tidak terus-menerus kerugian ini terjadi. Demikian. Ya. Waktunya akan memerlukan panjang sekali, tetapi ya seperti di Alkitab, zamannya Paulus, siapa yang setuju perbudakan? Kekristenan juga tidak setuju perbudakan. Tetapi untuk terjadinya penghapusan perbudakan, perlu berapa tahun itu? Sampai zamannya William Wilberforce. Tahun 1800 sekian. Perlu berapa itu? Ratusan bahkan ribuan tahun.
William Wilberforce idenya dari mana? Dari Alkitab. Wih, Paulus mengusulkan pada Filemon, terimalah Onesimus ini. Jadi itu menunjukkan Alkitab tidak setuju perbudakan. Nah, ketidaksetujuan perbudakan ini menginspirasi orang untuk mengubah. Tapi mengubah masyarakat yang sudah terlanjur setuju perbudakan, itu proses waktu berpuluh tahun, ratusan tahun. Itu Alkitab. Nah, bayangkan kalau komunitas itu tidak percaya Alkitab, tidak ada harapan. Yang buruk ya tetap buruk. Nah, tadi ada pertanyaan tentang bagaimana memperbaiki yang salah. Postmodern jawabnya apa? Pendidikan. Postmodern jawab apa? Politik. Tapi Anda tahu pendidikan, politik tidak menjawab. Perang dunia itu dilakukan oleh mereka yang punya pendidikan tinggi. Peperangan justru diputuskan oleh mereka yang punya kedudukan secara politis. Pendidikan politik tidak memberikan pengharapan. Kecuali firman Tuhan yang memberikan pembaruan dalam hati manusia. Winston Churchill sendiri setelah melihat kekejaman perang dunia, bicara dengan Billy Graham. Are you Christian? Yes, I am Christian, kata Billy Graham. Apa Anda punya harapan? Saya punya harapan, kata Billy Graham. Winston Churchill mengatakan, I have no hope. Saya tidak punya harapan untuk dunia. Saya tidak punya harapan untuk manusia. Bagaimana memperbaiki? Billy Graham, I have a hope. Karena ada Kristus yang mampu mengubah hati manusia. Ada Alkitab yang akan bertahan sampai kapanpun. Itu bedanya kekristenan dengan postmodernis. Tadi pertanyaan berikutnya apa tadi? Terakhir. Oh ya. 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 Kalau secara ilmiah itu perlu ada deduksi, induksi. Kita tidak punya data apalagi diverifikasi dalam laboratorium. Sehingga kita bisa mengatakan, kita tahu karena Allah mencurahkan dari atas dan pertama kali ada hujan dan air bah semacam itu. Itu pertama kali sampai kemudian banjir. Nah, itu fakta yang diberitakan Alkitab yang melampaui pikiran kita. Jadi kalau dia mendesak, sesuaikan dengan pikiran saya yang ilmiah dong. Nah, Anda bisa berkata, sesuaikan dengan pikiran saya yang punya konsep melampaui akal. Nah, itu dua worldview. Dua konsep pandang. Dan kalau dia penjelasan begitu, jangan gentar. Memang ada di posisi itu. Ya, konsep kita menyangkut melampaui akal dan masuk akal. Sedang dia yang masuk akal dong. Oh, tiba-tiba buka langit gimana sih? Kamu kok jelasin kayak gitu? Jangan gentar. Karena yang Anda pegang adalah konsep yang melampaui akal. Begitu. Ya. Nah, dia sedang menghibur diri juga ya dengan konsepnya dia. Baik. Oh ya, silakan Mbak Heri. Thank you. Jadi kalau postmodernisme bicara soal salah satunya kan tidak ada yang absolut, Iya. relatif. Ada kesamaan dengan relativisme ajarannya. Tidak ada sesuatu yang pasti, yang absolut, tetapi semua relatif. Pengajaran ini kan sudah lama sekali dan pengaruhnya sangat dahsyat dan mengakar. Kita membahas hanya kulit-kulitnya, tetapi yang mencemaskan saya adalah pengaruh ini kan tidak langsung menyerang sehingga kita bisa melihat fenomena seperti pertanyaan Pak Yudi langsung kepada gereja-gereja kekristenan. Tetapi ini juga masuk di dalam berbagai bidang, termasuk di sana di seni, ya, di politik dan lain sebagainya. Bagaimana kehidupan anak-anak masa kini kalau kita perhatikan juga seringkali bicara soal relatif. Tidak ada sesuatu yang absolut. Bagaimana pandangan kita dan sikap kita
action kita sebagai gereja untuk menghadapi peperangan ini. Itu satu, Pak. Ya. Yang kedua, timbul adanya universal. Teologi universal juga ada. Apakah ini akarnya dari relativisme atau postmodernisme? Terima kasih, Pak. Ya. Saya memberikan jawab berdasarkan buku Nancy Pearcey, ya. Kalau Anda tertarik, judulnya adalah Total Truth atau sudah diterjemahkan menjadi kebenaran total. Itu buku itu tulis Nancy Pearcey. Nancy Pearcey muridnya Francis Schaeffer. Francis Schaeffer muridnya Cornelius Van Til, apologet terbesar abad 20. Nah, Cornelius Van Til mengajar di Westminster Theological Seminary. Francis Schaeffer kemudian menjadi apologet yang kuat. Dan Nancy Pearcey menjadi seorang apologet, tetapi sekaligus penulis yang bagus sekali. Tulisannya, bukunya mendapat medali emas. Dan kalau Anda baca, bagus sekali. Salah satu yang dia sarankan adalah temukan kontradiksi di dalam konsep dia. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, waktu dia mengatakan, kebenaran itu relatif. Nah, ini pernyataan bukan berdasarkan teologi reform. Di dalam pernyataan itu pasti ada kontradiksi. Sehingga kalau dia mengatakan kebenaran itu relatif, nah kita bisa mengatakan, ya sudah itu juga relatif buat kamu, relatif buat saya. Buat saya, kebenaran saya adalah percaya Kristus yang mati dan bangkit. Nah buat dia adalah kebenaran itu, dia hidup di dalam kontradiksi. Kita tinggal menasihatkan dengan kontradiksi yang tidak beres semacam ini. Kita bisa katakan kemungkinan-kemungkinannya apa di dalam hidup dia. Seperti tadi, kalau dia mengatakan kebenaran itu relatif, dia tidak berkata pada tentang kebenaran objektif yang mutlak seperti Alkitab. Konsekuensinya, konsep dia tentang manusia beda dengan kita. Wah, kalau Anda atau kita yang belum menikah sini nikah dengan orang yang punya konsepnya relatif. Saya ini kera kok. Waduh, ngeri. Anda tahu kera itu, kalau Anda pernah lihat National Geographic, dia bisa bersetubuh dengan saudaranya, dengan mamanya, itu mengerikan sekali. Jadi kalau konsep itu dipakai untuk manusia, berarti dia bisa free sex. Waduh. Maka berelasi secara khusus dengan orang-orang semacam ini untuk sebagai suami, sebagai istri, wah mengerikan sekali, ya. Jadi ini dampaknya di dalam cari jodoh, ya. Kalau cari jodoh harus seksama. Konsepmu tentang manusia apa? Konsepmu tentang makna hidup apa? Kalau makna hidup bagi postmodern, yang penting menikmati makanan. Tidak ada itu istilah memuliakan Allah, meninggikan Tuhan. Bagi dia, yang penting menikmati yang sekarang, makanan dan sebagainya. Nah, mau nikah dengan orang semacam ini, wah nggak cocok. Padahal penampilannya ideal, yang satu ganteng, yang satu cantik, tapi konsepnya berkontradiksi. Wah, ini dampaknya ke sana, ya. Jadi mungkin perlu kita ajarkan pada anak-anak muda itu tentang bahayanya self contradict atau kontradiksi itu kalau dilanjutkan, dampaknya pada pernikahan apa, dampaknya pada politik. Mereka punya politik dengan konsep postmodernisme. Yang penting yang kuat, yang menang, dampak dari modernisme misalnya. Wah, mereka tidak pikirkan etika. Ya, bagaimana melibas musuh, kalau perlu musuh dibunuh seperti kejadian di Maluku itu. Nah, karena yang kuat yang menang, begitu. Itu kengerian dari sistem semacam itu. Lalu yang kedua tadi apa, Pak? Teologi universal. Ya. Yang itu mengingatkan saya pada hal yang memprihatinkan tentang teologi liberal. Teologi liberal ketika tahu kekristenan ternyata tidak sinkron dengan metode ilmiah yang berhasil memunculkan evolusi. Mereka mulai pikir-pikir, wah jangan-jangan kekristenan salah ini. Lalu di dalam rangka mengakomodasi hal-hal ilmiah, maka teologi liberal waktu baca Alkitab, ini ada yang nggak benar ini. Masa Tuhan Yesus bisa membuat 5 roti, 2 ikan jadi untuk ribuan.
Nah ini bagaimana 5 roti 2 ikan? Mereka membuat rasionalisasi. Sebenarnya para audiens sudah bawa roti sendiri-sendiri pada waktu Tuhan Yesus mau bikin itu. Oh mereka sekarang keluarin dong, anak kecil dia keluarin. Sehingga tidak perlu ada penjelasan yang melampaui akal. Tidak ada penjelasan yang mujizat. Tidak ada hal yang suprarasional di sana. Nah, teologi liberal yang mulai berkembang tahun 50-an dan seterusnya itu mengakomodasi metode ilmiah yang dipengaruhi oleh evolusi. Padahal evolusi akhirnya terbongkar dan tidak benar. Nah yang menarik lagi, kapan-kapan mungkin saya bahas ya. Sekitar tahun 50-an, Alkitab Perjanjian Lama yang semula ditertawakan, masa Musa bisa membelah air laut. Apalagi Perjanjian Lama tidak ada bahasa aslinya. Tidak ada Alkitab naskah aslinya. Sekitar tahun 50-an, tepatnya 1947, ditemukan naskah Qumran. Dan itu mengagetkan orang karena naskah Qumran itu lengkap bahasa Ibrani yang mengungkapkan kecocokannya dengan seluruh terjemahan selama ribuan tahun selama ini. Dan segala nubuatan di dalam Perjanjian Lama yang lengkap itu memang betul-betul terjadi. Sehingga satu-satunya kemungkinan ada intelijen suprarasional yang mengatur itu. Penjelasannya hanya mungkin di sana. Jadi ini pasti ada kebenaran objektif dalam pikiran kita. Bukan sekedar relatif yang meragukan. Begitu. Demikian Pak Heri. Sebenarnya kalau akarnya itu bisa ditelusuri sampai Taman Eden. Ya. Di mana setan mengatakan pada Adam, sebenarnya kalau kau makan tidak mati. Kamu menjadi hidup bahkan seperti Allah. Nah di situ setan merelatifkan perkataan mutlak dari Allah bahwa dia pasti mati. Nah ini bapak pendusta ini masih hidup sekarang. Nah dia mempengaruhi pikiran orang-orang untuk memunculkan lagi. Menjadi gejala yang kelihatannya keren, relativisme. Tapi sebenarnya meracuni pikiran orang untuk meragukan Alkitab. Jadi itu sebabnya Paulus mengatakan di balik peperangan ini ada roh-roh jahat di udara yang mengendalikan mereka. Jadi kita perlu perang dengan perlengkapan firman Tuhan, teologi yang benar, teologi reform untuk menghadapi pikiran semacam ini.